Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Anda semua, ketemu lagi dengan Pak Runi dalam pembelajaran fisika. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang hukum Kirchhoff yang kedua. Nah, minggu lalu kita telah membahas tentang hukum Kirchhoff yang pertama. Nah, itu tentang kuat arus listrik pada rangkaian yang bercabang. Nah, hari ini kita lanjutkan hukum 2 Kirchhoff, di mana hukum 2 Kirchhoff ini berkaitan dengan beda potensial atau tegangan listrik dalam satu rangkaian listrik. Jadi ada perbedaan antara hukum satu dengan hukum yang kedua. Di mana kata Kirchhoff, jumlah beda potensial atau tegangan dalam satu rangkaian tertutup atau loop adalah 0. Atau versi lainnya, dalam rangkaian tertutup, jumlah aljabar GGL, gaya gerak listrik atau E, dan jumlah penurunan potensial sama dengan 0. Nah, jadi di sini pada kata si Kirchhoff, dalam rangkaian tertutup itu jumlah tegangannya adalah 0. Jadi kalau kita lihat gambar ini, ada sebuah rangkaian dengan titik A, B, C, D. Nah, ini rangkaian tertutup. Jadi dari gambar ini, tegangan VAB ditambah tegangan VBC tambah tegangan VCD ditambah tegangan VDA itu nilainya adalah 0. Nah, lalu makna dari penurunan potensial. Nah, di sini maknanya adalah dalam rangkaian tersebut tidak terjadi tidak ada arus listrik yang tidak ada energi listrik yang hilang dalam rangkaian tersebut, atau semua energi listrik dalam rangkaian ini itu diserap dan digunakan. Nah, itu makna dari penurunan potensial, tidak ada penurunan potensial I kali R sama dengan 0. Lalu secara formula atau rumusan itu adalah sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Di mana di sini E adalah jumlah GGL sumber arus. Jadi di sini jumlah, jadi nanti pasti ada beberapa GGL atau beberapa gaya gerak listrik sumber arusnya dalam satuan volt. Lalu ada sigma IR, artinya adalah jumlah penurunan tegangan dalam satuan volt. I kuat arus listrik, R adalah hambatan dalam satuan ohm. Nah, di sini ada beberapa perjanjian tanda pada saat kita menggunakan rumusan ini. Yang pertama kita bahas adalah terdapat perjanjian tanda untuk tegangan atau GGL atau E. Pada saat kita telah menentukan arah loop, jika arah kuat arus listrik searah dengan arah loop dan kuat arus listrik bertemu dengan kutub positif terlebih dahulu, nah, maka tegangan dari GGL adalah bertanda positif. Nah, maksudnya seperti ini. Nah, jika ini adalah aliran arus dan pada saat dia mengalir bertemu dengan garis yang lebih panjang ini, maka dia E-nya bernilai positif. Tapi kalau dia yang bertemunya pertama adalah kutub negatif, maka dia bernilai negatif. Nah, jadi kalau dia yang panjang yang bertemu terlebih dahulu pada saat kita menelusuri arah arus ini, maka E-nya bernilai positif. Tapi kalau yang lebih pendek yang kita temui terlebih dahulu, maka E-nya bernilai negatif. Yang kedua, perjanjian tanda untuk arah kuat arus listrik. Arah kuat arus listrik searah dengan arah loop. Nah, jika dia searah dengan arah loop, maka dia bernilai positif. Ini dia. Arah loopnya kita tetapkan ke kanan, arahnya I-nya juga ke kanan, maka I bernilai positif. Namun, jika arah kuat arus listrik berlawanan dengan arah loop, maka I-nya bernilai negatif. Jadi misalnya I-nya ke kanan, arah loopnya ke kiri. Jadi dia berlawanan arah. Nah, untuk arah loop sendiri itu bisa searah putaran jarum jam, bisa berlawanan arah putaran jarum jam. Itu terserah kita untuk menentukannya. Tidak ada ketentuan yang bakunya. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Suatu rangkaian listrik ditunjukkan seperti gambar berikut. Dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff, besar kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tersebut adalah. Nah, di sini ada sebuah rangkaian. Nah, dari soal itu diketahui nilai
E1-nya 6, E2-nya 12 volt, R1 2 ohm, R2 6 ohm, R3-nya 4 ohm. Ditanya adalah kuat arus listrik. Nah, maka kita gunakanlah hukum kedua Kirchhoff tadi. Nah, sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, di sini arah loopnya berlawanan arah jarum jam. Arah I-nya ini sudah diberikan adalah berarti kalau kita telusuri juga searah dengan arah loop. Berarti putarannya berlawanan dengan putaran jarum jam atau searah dengan arah loop yang telah kita tentukan. Nah, di sini ini arah I-nya. Maka kita mulai dulu pada saat kita untuk E dulu. Nah, ini I-nya jalan terus. Nah, ketemu kutub yang lebih panjang. Berarti ini kutub positif yang ditemui terlebih dahulu. Maka E tadi bernilai positif. Terus lagi, nah ketemu kutub negatif. Maka nilai E-nya E2 bernilai negatif. Nah, lalu ditambah I. Karena ini adalah rangkaian intinya adalah rangkaian seri, maka I-nya berarti I kali R1 tambah I kali R2 ditambah I kali R3 sama dengan 0. Nah, karena ada faktor I ini sama, maka kita keluarkan faktor I-nya. Maka tinggal dalam kurung adalah R1 tambah R2 tambah R3. Nah, kita masukkan tadi 6 kurang 12 dapat min 6 I. Masukkan nilai R yang ada semuanya. Jadi 2 tambah 6 tambah 4, maka dapatlah I-nya adalah setengah dan ampere. Nah, di sini nilai I-nya adalah positif, berarti arah I itu memang searah dengan arah loop. Nah, sesuai yang kita tetapkan tadi. Tapi kalau seandainya arah I-nya nanti di sini kita dapatkan min setengah, berarti sebenarnya arah I-nya adalah berlawanan dengan arah loop. Kita lihat contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar rangkaian tertutup di bawah ini. Nah, ini dia rangkaiannya. Apabila R1 nilainya 2 ohm, R2 4 ohm, R3-nya 6 ohm, maka kuat arus yang mengalir pada rangkaian adalah. Nah, di sini langsung saja kita gunakan hukum kedua Kirchhoff tadi. Namun terlebih dahulu kita tetapkan dulu arah loopnya, yaitu searah dengan arah jarum jam. Nah, ini dia putarannya searah jarum jam. I-nya juga searah dengan arah loop. Maka langsung aja kita pakai min E1. Berarti jadinya min E1, dia arahnya adalah ke sini tadi. Nah, maka yang ditemui adalah kutub negatif, maka nilai E1-nya bernilai negatif. Terus lagi, maka ketemu kutub yang lebih panjang atau kutub positif, maka nilai E2-nya bernilai positif. Langsung kita masukkan, lalu ditambahkan dengan penurunan potensialnya I kali R. Karena R-nya di sini ada 3, R1, R2 dan R3, jadi langsung saja I buka kurung R1 tambah R2 tambah R3. Maka kita masukkan nilai-nilai yang ada, maka kita dapatkan nilai I-nya adalah 2/3 ampere. Lihat contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar rangkaian di bawah ini. Tentukan kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tegangan antara titik A dan titik C. Nah, ini dia bentuk rangkaiannya. Nah, di sini rangkaiannya mungkin sedikit kompleks dari soal nomor 1 dan nomor 2 karena hambatannya sudah banyak. Nah, di sini ada 10 volt 1 ohm, 15 volt 1 ohm, 25 volt 1 ohm, 20 volt 1 ohm. Nah, apa artinya ini? Ini artinya adalah hambatan dalam. Jadi di dalam setiap baterai atau sumber tegangan itu mempunyai hambatan dalam. Nah, jadi di sini kalau kita simbolkan hambatan dalam itu adalah dengan huruf R kecil. Kalau yang ini itu sudah dikatakan dengan hambatan luar, itu dilambangkan dengan huruf R besar. Jadi arah loopnya kita tetapkan saja searah putaran jarum jam. Nah, TE1 nilainya 10, R1-nya 1, E2-nya 15 volt dengan nilai R2 1 ohm, E3-nya 25 volt, R3-nya 1 ohm, E4-nya 20 volt, R kecil 4-nya adalah 1 ohm. Nah, ini hambatan luarnya R1 6, R2-nya 4, R3-nya 2, R4-nya adalah 4 ohm. Nah,
Maka untuk yang pertama menentukan kuat arus, maka kita gunakan hukum Kirchhoff yang kedua. Maka di sini seperti cara yang pertama dan kedua tadi, kita telusuri dari, maka titiknya misalnya adalah dari A, misalnya kita mulai. Berarti dari A, berarti yang ditemui adalah kutub positif, berarti nilai E1 menilai positif. Lalu lanjut ke E2, kutub negatif yang ditemui, maka nilainya min. Lalu terus ke E3, maka yang ditemui adalah kutub negatif juga, nilainya juga negatif. Terus sampai ke E4, ternyata yang ditemui adalah kutub positif, maka nilainya adalah positif, E4. Ditambah I. Nah, karena di sini rangkaian tadi adalah rangkaian seri, maka langsung aja kita gabungkan karena arusnya pasti sama. Maka kita tinggal jumlahkan saja R1, R2, R3, R4 tambah R1 kecil tambah R2 kecil tambah R3 kecil tambah R4 kecil. Itu sama dengan 0. Ini kita jumlahkan semuanya, dapatkan adalah min 10. Ini juga kita jumlahkan, dapatlah 20. Nah, ini kita pindah. Min 10 tambah 10i kali 20 sama dengan 0. Maka ini kita pindah ruaskan 10. Nah, dia menjadi 20i sama dengan 10. Maka i sama dengan 10 per 20. Maka sama artinya dengan nilainya adalah setengah ampere. Lalu bagaimana untuk yang B-nya? Tegangan antara titik A dan titik C. Maka yang akan kita pinjau adalah antara titik A dan titik C. Nah, berarti kita gunakan VAC sama dengan sigma EAC tambah sigma IR AC. Jadi di sini yang kita lihat adalah titik A ke C. Jadi di sini ada beberapa GGL-nya. Maka kita tetapkan 10 kurang 15 tambah I R1 R2 tambah R1 kecil tambah R2 kecil. Kita masukkan nilai yang ada, dapatlah VAC nilainya adalah 1 volt. Nah, sekarang latihannya. Tentukan kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian berikut ini. Nah, ini yang pertama. Ini sudah arah loopnya, berarti ini searah jarum jam. Nah, untuk rangkaian kedua ini dia. Nah, jadi mulainya nanti dari titik A, B, C, D. Nah, jadi untuk yang ini kita pandu saja A, B, C, D. Nah, berarti searah putaran jarum jam juga. Nah, demikianlah penjelasan Bapak tentang materi kita hukum Kirchhoff yang kedua. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jadi tolong disimak kembali video penjelasan Bapak tadi. Bagi yang belum paham silakan nanti bertanya. Jadi orang-orang yang rutin mengerjakan soal fisika setiap hari akan terlihat lebih mudah dari kakeknya. Sebuah joke untuk hari ini. Terima kasih Bapak Saudari dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.